1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Dilarutkan seperti ini. Caranya direndam seperti ini. Kalau mau direndam sampai batas bibir pot aja. Direndam selama beberapa menit atau 1 sampai 2 menit, atau sekiranya akar sudah basah oleh cairan pupuk. Teteskan di sini. 1 tetes aja, jangan terlalu banyak. Nah, seperti ini kurang lebih. Intervalnya 2 minggu pasca treatment. Nah, spike-nya udah mulai panjang dan hampir di setiap ruas ini bisa tumbuh kembali spike baru sampai ke bawah-bawah ya. Udah tumbuh lagi. Tinggal dilanjutkan aja pemupukan kalau sudah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Jika teman-teman punya Phalaenopsis atau anggrek bulan yang seperti ini, kondisinya pasca berbunga atau habis berbunga, dia sudah berbunga dan bunganya sudah rontok. Cara untuk menanganinya, kita potong di sini di bagian pangkal spike. Kita berikan pupuk pertumbuhan. Nanti setelah 2-3 daun berikutnya yang muncul di atas ini baru kita rangsang pembungaan. Itu lebih bagus untuk kesehatan tanaman Anda. Dan jika teman-teman mau langsung membungakan anggrek yang seperti ini, jika ingin cepat-cepat berbunga kembali, itu potongnya jangan di sini tapi di atas seperti ini. Kita potong di sini jika mau lebih cepat untuk membungakannya kembali. Potong di bagian atas aja. Nah, seperti ini. Tapi kondisi plannya harus sehat tentunya. Kalau misalkan plannya kurang fit atau kurang sehat, jangan seperti ini. Sebaiknya dipotong di bawah aja. Diberi pupuk pertumbuhan dulu agar recovery dia. Kalau plannya bagus atau plannya sehat bisa seperti ini. Dan tambahkan pupuk pembungaan ya. Jangan pupuk pertumbuhan jika mau langsung dibungakan kembali. Selain pupuk pembungaan, ada yang lebih cepat pembungakannya. Tambahkan ini juga. Ini hormon 6-BAP, fungsinya untuk merangsang pertumbuhan di titik-titik pertumbuhan seperti ini. Jika kondisi atau kebutuhan unsur hara untuk pembungaannya cukup, yang keluar jadi bunga. Jika misalkan dia kurang nutrisi untuk pembungaannya, yang keluarnya keiki atau anakan. Jadi harus ditunjang juga dengan pupuk pembungaan. Kita siapkan dulu pupuk pembungaannya, boleh dari merek apa aja, yang penting untuk pembungaan dengan kadar kalium yang lebih tinggi dari nitrogen. Kita siapkan dulu ya pupuknya. Pupuk pembungaan yang biasa saya pakai Gandasil B. Kenapa saya pakai ini? Karena murah meriah dan mudah didapat kalau di Indonesia. Kalau misalkan di luar Indonesia jarang ada pupuk seperti ini. Pilihannya pupuk apa aja boleh, yang penting komposisinya yang mendekati seperti ini. Nah, ini komposisinya. Nitrogen 6%, fosfor 20%. Mana ya, fosfor 20% dan kalium 30%, juga unsur-unsur lainnya, unsur mikronya. Ini penting untuk pertumbuhan anggrek agar lebih subur. Dosisnya 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih, atau bisa juga 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Dilarutkan seperti ini, dicampur sampai merata, baru kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan. Untuk aplikasinya boleh disemprot, boleh juga disiram, boleh juga direndam. Jika teman-teman baru memakai pupuk ini, sebaiknya di bawah dosis yang saya pakai aja dulu agar plan adaptasi. Ini karena saya udah terbiasa dengan pupuk yang ini. Jadi pupuk dosisnya 1 sendok makan untuk 5 liter air itu udah cukup efektif kalau buat plan saya karena sudah terbiasa. Caranya direndam seperti ini. Kalau mau direndam sampai batas bibir pot aja. Direndam selama beberapa menit atau 1-2 menit, atau sekiranya akar sudah basah oleh cairan pupuk perakaran dan media tanam. Jadi penyerapan unsur haranya maksimal. Setelah dirasa cukup, kita angkat dan kita teteskan hormon 6-BAP di sini. Titik yang bisa ditetes hormon ini, hormon 6-BAP, yaitu titik yang belum pernah keluar bunga seperti di sini, ini dan semuanya yang belum pernah keluar bunga. Kita praktekkan di sini dulu nih, yang ini contohnya ya, atau yang ini juga boleh. Biasanya kan ada penutup daun seperti ini, penutup tunas. Kita buka dulu sedikit.
harus hati-hati, jangan sampai teriris mata tunasnya. Kalau teriris gagal nantinya, tidak akan berkembang. Sedikit aja, yang penting bisa masuk ininya, ada celah untuk masuk hormonnya. Teteskan di sini, 1 tetes aja, jangan terlalu banyak. Nah seperti ini kurang lebih. Intervalnya 1 minggu sekali, jadi 1 minggu sekali kita pupuk dan tetes. Kalau misalkan aplikasi pemupukannya disemprot, usahakan dibedakan harinya. Misal penyemprotan di hari Minggu, untuk pemupukan penetesan ini di hari Rabu, agar tidak berbarengan dengan cairan pupuk. Kalau misalkan disiram atau direndam, ini bisa berbarengan, sekalian ditetes sekalian dipupuk begitu. Nanti saya tetes semua dan nanti saya review juga di minggu-minggu berikutnya perkembangannya. Ini 2 minggu pasca treatment. 2 minggu pasca treatment, nah speknya udah mulai panjang dan hampir di setiap ruas ini bisa tumbuh kembali spike baru sampai ke bawah-bawah ya, udah tumbuh lagi. Tinggal dilanjutkan aja pemupukan. Kalau sudah seperti ini, pupuk terus setiap minggu, setiap seminggu sekali dia pupuk. Nanti juga berkembang menjadi knop tentunya ya. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama bekas bunga spike lagi, ini sedang berbunga. Sebelah sini sudah tumbuh lagi bakal spike baru.